Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman dengan channelnya Acis Pertiwi yang biasa dijuluki Usman Konslet Raja Edukasi. Kesehatan, waspada dengan virus COVID-19, yaitu jangan lupa pakai masker, sering-sering cuci tangan, jangan pergi berkerumunan, dan keluar rumah lah seperlunya aja. Itulah edukasi COVID-19 teman-teman. Janganlah bandel, karena itu demi kebaikan kita bersama. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe, like, share, komen di bawah apa edukasi apa yang bagus dibikin teman-teman. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like. Baiklah teman-teman, kita akan mengedukasikan tentang cara mencari uang dengan menghalalkan segala cara. Mungkin agak ribet sedikit ini teman-teman, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita mengedukasikan ini, karena ini banyak sangkut pautnya teman-teman dengan manusia yang selama ini dibutakan dengan harta, kekayaan, yang pengen instan. Dia tidak melakukan usaha langsung mau sukses atau mau kaya. Kenapa saya angkat tema ini? Karena masih banyak teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang masih menggunakan cara seperti ini, yaitu menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki. Padahal konsekuensinya sangatlah tidak bagus teman-teman. Karena kalau kita sudah menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan sesuatu rezeki, berarti itu sudah kita salah jalan menurut versi Islam. Karena di ajaran Islam itu sangat detail menjelaskan cara untuk mencari rezeki, sangat detail. Terkadang dilupakan seseorang, atau kadang-kadang orang dibutakan mata hatinya. Iya. Dalam mencari harta teman-teman, diharuskan mencari rezeki, karena kita masih di dunia. Tanpa rezeki mungkin kita tidak bisa hidup. Tapi padahal sebenarnya kekayaan itu hanyalah sebuah titipan. Tapi kadang-kadang orang tidak mengerti, tidak pernah pelajari, dan memang dia dibutakan. Jadi dia menghalalkan segala cara untuk mencari rezeki, kendati menipu teman sendiri, bersekutu dengan jin, mencuri, menipu teman, memperdaya orang yang tidak mengerti. Banyak yang melakukan seperti itu teman-teman. Dan itulah orang-orang yang tanda-tanda orang-orang yang sudah dibutakan mata hatinya dengan materi. Betul. Kendati menyusahkan orang lain demi kesenangan sendiri. Dan di kalangan kita memang banyak seperti itu teman-teman. Banyak contoh yang bisa kita lihat, banyak pelajaran yang bisa kita lihat, bahwa masih ada orang seperti itu. Yang ini tidak bisa dipungkiri teman-teman, yang mana bersekutu dengan jin, menumbalkan saudara sendiri, keluarga sendiri, yang mana menipu teman sendiri. Itulah realita hidup teman-teman. Padahal konsekuensinya Anda pasti mempertanggungjawabkannya nanti.
Di dunia memang kau senang. Di dunia kau bisa bahagia, bisa bersenang-senang dengan itu. Sedangkan orang saja mendapatkan harta dengan susah payah. Kalau dia tidak bisa menggunakan ke jalan yang benar, itu juga akan menjerumuskan mereka ke jalan yang sesat. Menurut versi Islam, sangat detail mengajarkan itu teman-teman. Baca. Dan itu sama sekali tidak boleh kita lakukan sebenarnya. Kendati menyusahkan orang lain demi kepentingan sendiri. Pajak sana, pajak sini. Padahal dia tidak pikir orang mandi keringat cari uang, orang banting tulang cari uang, sampai meninggalkan keluarganya, sampai meninggalkan anak istrinya hanya untuk mencari nafkah. Tapi ada aja orang yang memeras mereka. Ada aja orang mau memeras mereka. Apakah sebenarnya itu pantas? Dan apakah itu sebenarnya bagus? Kalau kami versi Islam, pasti Anda dibelender nanti. Karena apa? Anda mendapatkan uang dengan cara menipu sesamamu. Padahal kalau dalam versi Islam sangatlah mudah sebenarnya teman-teman. Sangatlah mudah jika kita mau. Dan rata-rata orang berpendidikan masalah ilmu agama pasti berpikir kalau mau sukses sebenarnya, pasti berpikir kalau dia mau punya harta sana sini, pasti dia berpikir. Karena apa? Itu bisa menjerumuskan mereka. Karena harta adalah ujian sebenar-benarnya. Dan di sanalah Anda bisa bersifat sombong, menganggap rendah sesamamu, menganggap rendah semua. Itulah ujian teman-teman. Kalau dikasih harta sebenarnya hanyalah ujian. Walaupun kau mendapatkannya dengan cara kerja keras banting tulang, tapi kalau kau tidak bisa menggunakannya ke jalan yang baik, pasti Anda dibelender nanti. Itu menurut versi Islam, ajaran sebenarnya Islam dalam mengelola namanya harta. Tapi kita juga tidak boleh tidak mencari harta teman-teman, karena itu juga bagian dari kehidupan. Tapi sewajarnya lah. Kalau paling banyak ya syukuri aja, dan pergunakan dengan cara yang benar menurut versi yang kita ketahui masing-masing. Kalau boleh kita dikasih rezeki berlimpah, gunakanlah ke jalan yang baik. Karena rezeki, harta bisa membuat kau juga masuk neraka, dan bisa juga membuat kau masuk surga. Itu ada dua versi ini teman-teman. Jadi janganlah mudah terpengaruh, janganlah mudah terperdaya dengan keadaan, karena keadaan itu adalah ujian bagi kalian semua. Banyak yang stres karena kekurangan. Sebenarnya kalau kita mau pikir, kalau masalah kekurangan itu tergantung dari manusianya aja. Tergantung dari orangnya saja. Karena kan semua orang sebenarnya bisa kerja.
bisa mencari nafkah masing-masing. Kalau contoh yang kita bisa lihat sekarang, sedangkan perempuan saja bisa kerja, apalagi kalau laki-laki. Cuma kadang-kadang waktu diabaikan, waktu dibuang percuma, hanya keluyuran ke sana kemari. Nanti butuh sekali baru mencari. Nanti butuh sekali baru mencari. Dia tidak tahu kita sudah dikasih waktu untuk mencari rezeki. Kenapa kita sia-siakan? Hanya poya-poya, menghamburkan ke sana kemari apa yang dihasilkan. Tidak tahu tujuannya apa, habis percuma. Tapi kalau saya bisa berbagi sama teman-teman, saya akan berbagi sedikit teman-teman, menurut pengalaman yang pernah saya alami. Saya dari Sulawesi Selatan, merantau ke sana kemari. Akhirnya penyesalan tinggal di belakang. Kenapa saya bilang begitu? Sudah 20 tahun saya merantau. Sudah 15 tahun saya sia-siakan waktu. Andai kata saya dari dulu menabung sedikit demi sedikit dan tidak berjalan ke sana kemari dan tidak juga berpoya-poya, bisa dikata bisa juga sukses seperti orang. Tapi karena kelalaian, selalu dianggap remeh, selalu dianggap kita mau happy-happy, padahal itu sebenarnya kita sudah buang-buang waktu. Kita sebenarnya sudah buang-buang waktu. Dan itu nanti saya sadari setelah saya sudah lakukan semuanya, bahwa kenapa bukan dari dulu saya menabung. Padahal sudah 20 tahun saya kerja cari rezeki. Tapi dulu kalau ada hasilnya, ya kesana kemari. Kalau ada hasil didapat ke sana, pindah lagi. Tapi merantau ke Kalimantan, Tarakan, Papua, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Balikpapan, Samarinda, Tenggarong. Cuma Pulau Jawa belum saya injak teman-teman. Tapi hanya disia-siakan waktu. Saat sekarang kita sudah mulai berpikir, kenapa bukan dari dulu saya melakukan seperti ini? Iya. Kenapa bukan dari dulu saya menetap dalam suatu pekerjaan? Dan kenapa dari dulu saya tidak menabung sama sekali? Akhirnya dirasakan saat-saat seperti ini. Kerja takut, tidak kerja tidak bisa makan. Karena virus COVID-19 ini teman-teman. Tidak ada tabungan sama sekali. Kita mau lockdown, mau tinggal di rumah, sebenarnya mau sekali kita tinggal di rumah, tapi tabungan tidak ada. Mengharap juga bantuan mungkin tidak mungkin dikasih, tidak bakalan dikasih. Sedangkan gempa saja 2018 kemarin, 1 tahun yang lebih lalu, kesana kemari pembagian bantuan biar 50 perak tidak ada saya dapat sama sekali. Padahal sama-sama kita jadi korban semua di sini. Kita merasakan namanya gempa. Biar 50 perak tidak ada didapat. Bukan kita mengeluh, masih bisa kita cari sendiri. Sampai sekarang juga tidak ada bantuan bisa saya hidup sampai sekarang. Tapi saya mengedukasikan buat teman-teman, sadarlah, ingatlah masa depan, karena pasti Anda akan menyesal jika Anda tidak mulai dari sekarang. Karena menurut perjalanan peristiwa yang saya lakukan dulu, ini saya rasakan sekarang, menyesal teman-teman. Menyesal tidak menabung dari dulu, menyesal tidak bekerja serius dari dulu.
waktu hanya disia-siakan, dibuang-buang percuma. Lewat 1 tahun, 10 tahun, sampai 15 tahun dibuang percuma. Karena godaan, kelalaian. Itu sebenarnya teman-teman. Jadi sebenarnya sadarlah, menyesal duluan lah daripada nanti akhirnya di belakang baru menyesal. Itu keperluannya rezeki teman-teman. Tapi mesti dengan jalan yang benar. Jangan sampai menipu saudara sendiri, atau sampai-sampai banyak yang ambil uang rakyat sendiri. Jadi begitu, hanya niatnya hanya kasihan. Keluar masuk penjara gara-gara begitu. Di shooting ketawa-ketawa, senyum-senyum badadada. Innalillahi. Padahal itu namanya pencuri, perampok, menipu saudara sendiri. Ada semua sudah. Jangan dibilang bahasa gaul koruptor. Itu namanya menipu saudara sendiri, mencuri uang saudara sendiri. Kau tidak tahu orang di bawah itu, orang yang kau kasih kena pajak, kasih kena apa itu, bagaimana susahnya cari uang. Seperti kita di sini buka dari jam 7 sampai jam 11 malam. Kendati keluarga tidak dihiraukan, keluarga diabaikan. Akhirnya kau mau enak-enak saja mengambil-ngambil, menipu saudaramu sendiri. Tapi ingat, pasti kau dapat juga nanti konsekuensi. Di blender nanti kau. Apalagi yang sudah bersekutu dengan jin, musyrik, dosa tidak terampuni, menduakan Tuhan, meminta selain kepada Tuhan. Ingat itu teman-teman. Masih banyak yang lakukan begitu. Makanya saya edukasikan buat teman-temanku, mudah-mudahan Anda tidak terjerumus ke hal-hal seperti itu, supaya kalian bisa senang dunia sampai akhirat. Hanya itu intinya teman-teman. Saya hanya ingin melihat teman-teman semua atau saudara-saudara semua senang, bahagia dunia akhirat. Di dunia kau bisa bahagia, di akhirat pun juga Anda bisa bahagia. Kenapa? Aturannya ada, jelas. Biar di agama lain tetap begitu, tetap ada konsekuensi. Jadi sebelum Anda melakukan sesuatu, pikir-pikirlah dulu. Gampang sebenarnya, tergantung dari Allah saja bagaimana mau kasih, tergantung dari Tuhan saja bagaimana mau kasih. Kalau kita versi Islam, ada judulnya di situ, memintalah maka saya akan kasih. Tapi kau harus kerjakan sama perintahnya, jauhi larangannya, pasti Anda dikasih. Gampang kan? Yang penting mampu Anda jauhi larangan, kerjakan semua perintah, insya Allah apa kau minta dikasih. Itu hebatnya Islam, bisa belajar seperti itu. Dan kalau Allah sudah menulis, mengatakan sesuatu tidak mungkin diingkari. Yang penting kalian mampu melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhi semua larangan. Insya Allah pasti akan Anda diberi. Tidak ditunda-tunda lagi tuh. Karena judulnya di situ, mintalah maka saya akan kasih. Ini bukan saya ngomong. Ada tertulis di situ. Jadi sebenarnya gampang kan. Cuma kadang-kadang kita tidak bisa laksanakan, sama itu tidak bisa lakukan. Enak-enak meminta tapi tidak bisa mengerjakan perintahnya, tidak bisa menjauhi larangan. Baru kalau tidak dikasih mengomel-ngomel sudah. Tuhan tidak adil, Tuhan tidak adil. Apa yang tidak adil? Justru kau yang tidak adil. Kau tidak mengerjakan apa yang diperintahkan.
kau tidak menjauhi larangannya. Bagaimana kau bilang Tuhan tidak adil? Betul tidak? Pasti betul. Iya. Karena aturannya ada. Kalau oleh orang lain dalam agama lain tidak percaya dengan ajarannya kita Islam, itu terserah. Tapi ajaran Islam mengajarkan begitu. Pasti Anda akan dikasih. Dan di mana tempat kamu meminta? Tidak ada tempat yang lain bisa kita meminta kecuali kepada pemiliknya. Banyak contohnya teman. Ya, kalau kau meminta sesuatu kepada bukan orang pemiliknya, contoh mangganya tetanggamu, kau minta kepada tetanggamu yang sebelahnya, bukan miliknya, kira-kira mau dikasih? Dikasih, tetap dikasih, tapi kau harus terima konsekuensinya, dimarahi sama yang punya. Itu contoh. Kau mau meminta rezeki sama selain Allah, sedangkan yang pemilik rezeki adalah Allah, Tuhan seluruh alam semesta ini. Dia yang punya semuanya, sedangkan dirimu saja bukan kau yang punya. Kau enak-enak minta bukan sama dia, pasti dia marah lah. Jadi itulah teman-teman, saudara-saudaraku semua dimanapun Anda berada, pikirkanlah sebelum Anda melakukan sesuatu, sebelum Anda terjerumus. Janganlah, berhentilah menipu saudara sendiri. Berhentilah engkau menyusahkan saudaramu sendiri. Karena kalau itu yang kau lakukan, saya bisa jamin kau pasti di blender nanti. Ingat itu teman-teman, camkan kata-kata aku ini. Maka itulah saya mengedukasikan cara mencari uang dengan menghalalkan segala cara. Sebenarnya itu tidak boleh. Di dunia kita sendiri tidak bisa bahagia, di akhirat lebih-lebih. Karena di dunia pasti kau dicerita sama-sama orang, pasti kau dicerita sama orang, pasti kau dipermalukan sama semua orang. Weh, ditipu saya itu, weh dia curi uangku itu, weh dia bersekutu dengan ini, bersekutu dengan jin, begini. Kau sukses tapi tidak tenang hidup. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Padahal masih banyak juga saudara-saudara kita yang sukses tanpa melakukan hal itu, dengan usaha kerja kerasnya sendiri. Banyak, iya, tanpa menipu saudaranya sendiri bisa dapatkan semua itu. Itu teman-teman, banyak saudara-saudara kita yang sukses seperti itu tanpa menipu seseorang. Makanya semua kan ada prosesnya. Carilah, jangan mau instan, tidak mau susah. Mana ada orang mau enak saja, tidak mau susah. Nah, semua ada. Tidak ada itu, tidak bakalan ada. Kalau boleh ada itu, Anda pasti menanggung risikonya nanti di belakang. Karena ajarannya sudah dia tentukan, detail ajarannya mengajarkan seperti begitu, detail sekali. Jadi intinya teman-teman, banyak jalan menuju Roma. Begitu pula dengan mencari rezeki, banyak caranya. Hanya itu tergantung dari kalian semuanya. Kalian mau selamat dunia akhirat, ada caranya. Kalian hanya mau menikmati di dunia, juga banyak caranya. Makanya saya mengingatkan semua teman-temanku, pilihlah antara salah satunya. Yang mana kamu pilih, silakan. Tidak ada yang melarang. Karena apa? Kau kerjakan, kau juga yang tanggung resikonya, bukan saya. Kau sesat, kau tidak sesat, itu kan kau sendiri yang tanggung resikonya nanti. Kau sendiri yang dapat anunya, bukan saya.
Saya hanya mengingatkan kalau tidak baiknya begini, kalau baiknya begini tuh. Jadi kita sama-sama mengingatkan saja, sekedar mengingatkan. Makanya kita mengedukasikan hal-hal kebaikan. Tanpa hal kebaikan itu tidak ada raja edukasi. Karena Usman Konslet akan selalu mengedukasikan kebaikan. Itulah misi-misi saya. Dan mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi seluruh yang mau mendengar. Makanya dukung terus channelnya Aceh Sport TV teman-teman. Jika Anda ingin mendapatkan edukasi kebaikan, fakta, kenyataan. Jika ada yang salah itu datanya dari saya, tapi jika ada benar itu ilmu dari Allah. Karena kita semua akan belajar dan belajar. Tanpa belajar Anda tidak akan tahu. Hanya itu teman-teman yang saya bisa sampaikan edukasi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Janganlah pernah coba-coba mencari uang dengan cara menghalalkan segala cara, karena Anda pasti di blender nanti. Ingat itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.